Warganet riuh memanaskan situasi di media sosial jelang Pilkada serentak 2024. Baru-baru ini bakal calon gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Ridwan Kamil mendapat sorotan warganet mengenai kicauan lama Twitter yang kini bernama X. Unggahan tersebut dinilai warganet berbau seksis atau diskriminatif terhadap perempuan. Namun Pramono mengaku hanya bercanda saat mengunggah kicauan itu di tahun 2010 atau 14 tahun yang lalu. Selain Pramono, Ridwan Kamil juga mengeluarkan pernyataan permintaan maaf atas viralnya postingan lama tentang kritik maupun sindiran kepada kota dan warga Jakarta. Nah, jika pejabat tinggi negara kurang berhati-hati dalam mengelola cuitan atau unggahan-unggahan lama, bagaimana kondisi masyarakat dalam bermedia sosial? Menurut aku sangat penting ya, karena sebagai Gen Z dan juga anak muda, media sosial itu bukan hanya jadi tempat wadah informasi untuk anak muda, tapi juga jadi wadah aku untuk menyuarakan isu-isu yang saat ini sedang ada dan aku bisa berbagi ke seseorang atau semua orang. Pentingnya media sosial tuh ya penting banget ya, apalagi kerjaan. Terutama saya juga ada hubungannya juga kaitannya dengan kerjaan saya. Terus juga informasi ya, informasi itu cepat sekali ya bergulirnya itu di media sosial. Penting banget sih sebenarnya karena memang ya segala aktivitas itu di media sosial. Terus juga sekarang media sosial nggak cuman untuk ajang ekspresi doang, tapi ya untuk bekerja juga sih. Aku pernah banget dan sebagai influencer juga aku ngehapusin beberapa konten aku yang menurut aku kayaknya ini udah terlalu lama dan aib deh. Jadi menurut aku udah nggak relevan di zaman sekarang juga. Pernah sih, kalau itu pernah. Cerita sih jelas pernah ada cerita ya. Karena mungkin waktu itu saya kayak ya masih belum tahu lah soal apalah itu, soal mungkin waktu lagi pemilu gitu ya, segala macem gitu. Opini-opini itu kayak ngeliat lagi itu kayak jelek banget opininya gitu kan. Jadi dihapus lagi gitu. Kalau postingan lama sebenarnya pernah gitu untuk menghapus beberapa gitu ya, memang relatable gitu untuk yang yang kejadian yang sekarang gitu. Tapi kalau untuk sampai nyelam sampai ke bawah banget gitu itu memakan waktu banget. Direktur Eksekutif SafeNet Nenden Sekar Aru menjelaskan postingan atau unggahan lama dapat disebut sebagai jejak digital. Jejak tersebut bersifat abadi di dunia maya dan kecil kemungkinannya untuk bisa dikendalikan mengingat teks, gambar ataupun video bisa diunduh atau di-screenshot. Yang kemudian itu memang akan bisa diunggah lagi di masa depan atau misalnya orang bisa menggali jejak kita ya di masa lalu seperti apa. Nah memang ini bisa menjadi hal yang perlu kita pertimbangkan lebih lanjut, apalagi misalnya kita memang sempat mengupload konten-konten yang mungkin itu personal atau itu malah yang bersifat pribadi gitu ya, yang sangat mungkin itu berbahaya. Mungkin tidak hanya dalam konteks cuitan-cuitan zaman dulu yang kontroversial, tapi ini juga berdampak misalnya pada kita dulu sempat mungkin karena belum tahu ada bahaya mengunggah foto KTP misalnya atau mengunggah alamat rumah yang itu sebetulnya tetap bisa digali kan saat ini dan itu sangat mungkin disalahgunakan. Nenden Arum menambahkan masyarakat sebaiknya rutin untuk mengecek jejak digital atau unggahan yang sudah tidak relevan. Hal ini berguna agar postingan tidak disalahgunakan di masa depan oleh oknum atau golongan tertentu. Publik figur atau tokoh terkenal masyarakat memiliki resiko lebih tinggi terkena penyalahgunaan jejak digital. Berdasarkan data reportal.com yang dikutip pada Minggu 1 September 2024, Indonesia memiliki 185,3 juta pengguna internet pada awal tahun 2024. Dengan pengguna aktif di media sosial yang mencapai 139 juta orang, maka literasi atau kecerdasan bermedia sosial jelas dibutuhkan masyarakat Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.